Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Hari ini kita telah memasuki Sabtu yang terakhir daripada bulan Rajab. Tepatnya pada hari ini tanggal 27 Rajab, yang berarti sudah beberapa pekan bulan Rajab kita lalui. Dan 2 atau 3 hari ke depan bulan Rajab akan meninggalkan kita. Sebagian kita tidak berbuat apa-apa di bulan Rajab. Setelah Rajab kita akan memasuki bulan Sya'ban. Bulan yang kita tahu Rasulullah SAW banyak puasa sunnah di dalamnya. Bahkan membuat seorang sahabat kekasih Rasul Nabi alaihi salatu wassalam, Usamah bin Zaid, bertanya, "Ya Rasulullah, ara kata sumpi Sya'ban. Aku melihat engkau puasa di bulan Sya'ban, tidak seperti bulan-bulan lainnya. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini?" Kata, "Sahrum yarfa'u an khunnas baina Rajab wa Ramadan. Turfa'u fihi a'mali ila Rabbil alamin." Bulan Sya'ban, bulan yang terjepit letaknya, yang manusia banyak melupakannya. Letaknya antara bulan Rajab yang sekarang kita sedang menikmati sisa-sisa bulan Rajab, dan di antara bulan Ramadan yang kita tahu semua dengan keutamaan bulan Ramadan, sehingga orang lupa, orang lalai dengan bulan Sya'ban ini. Dia tidak memanfaatkan momentum yang begitu indah untuk berlomba-lomba menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi kita puasa, banyak puasa sunnah. Padahal dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau ingin diangkat amalnya dalam kondisi beliau berpuasa. Itu bulan Sya'ban. Kemudian kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang hadirnya bulan Ramadan. Atakum Ramadan sahrun mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu. Tiap malam ada yang menyeru kepada kebaikan. Itu bulan Ramadan. Dengan banyak lagi keutamaan atau fadilah bulan Ramadan itu. Ya, tapi makan masih lama Ramadan, Mas. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. 6 bulan sebelum Ramadan, orang-orang soleh di kalangan salafus soleh itu sudah berdoa, mengatakan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya Allah. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ketika mereka masuk bulan Rajab, salah satu bulan haram, kita akan mendapati banyak ungkapan-ungkapan para ulama yang menyebutkan bulan Rajab itu syahru taubah, yaitu bulan untuk bertaubat. Syahru zarrah, bulan untuk bercocok tanam. Ya, memang hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab yang berkaitan dengan puasanya, sholatnya, sunnahnya, rata-ratanya dikatakan oleh ulama adalah dhaif. Bulan Rajab adalah bulan haram dan bulan bercocok tanam. Kita melihat orang-orang yang panen padi. Mungkinkah dia panen padi tanpa menanam? Mungkinkah dia berpesta ria membawa itu padi, padahal dia tidak pernah menanam padi di sawah? Nggak ada.
Tidak ada, saudaraku, saudariku. Orang yang panen padi karena mereka telah mempersiapkan diri 3 bulan sebelumnya, dia sudah bersihkan sawahnya. Dia sudah mulai menanam benih-benih tersebut. Begitu juga dengan ingin panen di bulan Ramadan. Bagaimana antum akan panen pahala di bulan Ramadan? Kita bisa melihat bagaimana kalangan salafus saleh ketika masuk bulan Ramadan, mereka menghatamkan Al-Quran tiap 3 malam. Tiap 3 malam, hatam Al-Quranul Karim. Ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana di situ ada 1 hari yang lebih baik daripada 1000 bulan, mereka menghatamkan tiap malam Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan itu, saudaraku? Ya, orang yang tidak pernah berlatih, tidak pernah mempersiapkan diri, sulit bagi dia untuk menghatamkan Al-Quran. Sebagian kita sampai mati tidak pernah hatam Al-Quranul Karim. Apa yang dicari dalam kehidupan ini? Manfaatkan bulan Rajab ini yang tersisa kurang lebih beberapa hari ke depan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa jemaah. Seperti petani yang membersihkan sawahnya dari ilalang, dari hal-hal yang mengganggu agar benih itu bisa tumbuh dengan baik. Boleh tingkatkan puasa sunnahnya, ya masih ada hari Senin. Yang mungkin hari Kamis masih ada yang bisa kita puasa sunnah. Mulai buka lagi Al-Qurannya, perbanyak sedekahnya, dekatkan diri kepada Allah dengan sholat malam. Banyak di antara kita yang tidak mampu untuk sholat tarawih 1 jam. Kakinya pegal, capek. Tapi dia bisa berjam-jam berada di sawahnya. Kenapa dia capek? Ketika berdiri menghadap Allah, menghadap Rabbul Alamin, tidak terbiasa dia berdiri. Dia lupa dengan apa yang sedang dilakukan menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan di bulan Sya'ban kita sirami benih-benih yang sudah kita tanam. Kita perbanyak lagi amal soleh, sambung silaturahim, perbaiki hubungan dengan keluarga, semua pintu kebaikan kerjakan. Yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, di bulan Rajab, sudah kita mulai. Perlahan-lahan kita lakukan. Masyiral muslimin, masyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan, wasari'u ila marfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah. Cepat-cepatlah. Cepat-cepatlah kata Allah. Kemana kita mau cepat-cepat? Menuju kepada ampunan Allah, menuju ke surganya Allah Azza wa Jalla yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kadangkala menggarap ladang kita bekerja di siang hari sampai lelah berkeringat hanya untuk mendapatkan 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta. Mungkin dengan uang itu kita membangun rumah, membangun usaha, dan kelak semua akan kita tinggalkan, saudaraku, saudariku. Allah menyuruh kita berlomba-lomba menuju ke surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi itu, jemaah. Untuk siapa? Disediakan surga itu, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka meraih surganya Allah, kita harus tahu jalan menuju surganya Allah. Dalam rangka memakmurkan hidup kita dengan ketaatan dan ibadah, kita harus punya ilmu dan belajar. Sebagian kita Islamnya keturunan, alhamdulillah, orang tua kita Islam. Kita hidup di kampung yang Islami, yang orang-orang paham agama, alhamdulillah. Tapi kita perlu belajar tentang agama Allah ini. Tidak ada kata terlambat belajar agama. Karena pertanyaan kelak di alam kubur, di alam barzakh sama buat yang tua dan muda. Allah akan mendatangkan 2 malaikat bertanya kepada kita, man Rabbu? Siapa Rabbmu?
Ma dinuk, apa agamamu? Ma taqulu bihadza rajul alladhi mu'adhikum. Apa pendapatmu tentang orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Dan kita menjawab pertanyaan ini. Bukan dengan hafalan, bukan dengan ikut-ikutan, tapi dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Maka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, usahakan menuju Ramadan kita punya kajian yang kita hadir di kajian itu. Kita hadir di majelis ilmu, mengkaji tentang Allah Rabb kita, yang kita sembah setiap saat. Kita panggil namanya, ya Allah. Kita perlu kenal Allah lebih dalam lagi. Tak kenal maka tak sayang agama kita. Supaya kita tadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Sebagian kita sampai tua makan haram, rasa tidak ada masalah. Saudaraku, saudariku, siapa yang salah? Yang tidak mau belajar. Supaya kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang perintah dan mana yang larangan. Dan supaya kita tahu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, yang 5 kali dalam sehari kita mendengarkan namanya dikumandangkan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita mengaku cinta sama Rasulullah. Kita mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau kenal tentang nabimu? Apa yang kamu kenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian kita lebih mengenal pemain bola, lebih mengenal artis-artis, public figure daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang setiap hari yang mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perlu ilmu, saudaraku, saudariku. Saatnya kita belajar agar langkah kita tidak salah, agar pintu yang kita ketuk nanti benar pintu surga, bukan pintu neraka. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Hari ini hari Sabtu, tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah. Yang tersisa kurang lebih beberapa hari ke depan, bulan Rajab akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehingga kita dapat menikmati bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, sehingga kita lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, untuk bekal kita nanti menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ana juga minta maaf, mungkin selama sampai hari ini, mungkin sebelum Rajab beberapa bulan ke belakang, mungkin di YouTube Ana, mana teman-teman membuka channel saya, ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, mohonlah dibukakan pintu kemaafan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya akan senantiasa memasuki bulan Ramadan penuh dengan amal yang tak pernah kita tinggalkan. Ini saja yang dapat Anda sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.